Kitab Safinatun Najah, kitab yang membahas secara ringkas tentang dasar-dasar ilmu fikih menurut madhab Syafi'i. Arti dasar atau arti secara bahasa Safinatun Najah artinya adalah perahu keselamatan. Di dalam kitab Safinatun Najah terdapat beberapa dasar-dasar ilmu fikih, diantaranya yaitu tentang bersuci, kemudian yang lainnya yaitu tentang akidah, kemudian tentang sholat, tentang jamak qashar, tentang sholat Jumat, tentang jenazah, dan tentang minta tolong serta puasa. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bersuci atau thaharah. Di antaranya itu tanda baligh atau tanda dewasa. Kemudian hal yang menyebabkan mandi wajib, kemudian hal yang membatalkan wudu, dan yang lainnya. Mari kita mulai saja tentang thaharah atau bersuci. Tanda-tanda baligh atau dewasa. Faslun artinya bab. Alamatul bulughi thalathun. Tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinina wal haidu fil untha li tis'i sinina. Tanda-tanda baligh ada 3. Yang pertama, telah sempurna berumur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kedua, bermimpi atau mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan karena telah berumur 9 tahun. Ketiga, haid bagi perempuan karena berumur 9 tahun. Selanjutnya, syarat beristinja dengan batu. Arti dari beristinja itu bersuci. Faslun syurutu ijza'il hajari ramaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin wa ayyun qiyal mahalla wa alla yajifun najisu wa la yantaqilu wa la yatara'u alaihi akharu wa la yujawizu safatahu wa hasyafatahu wa la yusibuhu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahirah. Syarat-syarat bolehnya beristinja atau bersuci dengan batu yaitu ada 8. Pertama, batu jumlahnya harus 3. Kedua, bisa membersihkan tempatnya dalam kurung najis. 3, najis belum kering. 4, najis belum berpindah tempat. 5, najis tidak bercampur dengan najis yang lain. 6, najis tidak melampaui hasyafah bila kencing. 7, najis tidak terkena air. 8, batu yang digunakan harus suci. Fardu wudu. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu
an-niyatu. Ats-tsani ghuslul wajhi. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu. Fardu wudu atau rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Atau niat dan membasuh wajah dilakukan bersamaan. 3. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. 4. Mengucap sebagian dari kepala. 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. 6. Tartib atau berurutan dalam mengerjakan fardu-fardunya wudu. Air untuk toharoh atau bersuci. Faslun al-malu qalilun wa katsirun. Al-qalilu ma dunal qullataini wal katsiru qullatani wa aktsaru. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air sedikit atau qalil yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Air sedikit akan menjadi mutanajis apabila terkena najis. Artinya mutanajis ini akan menjadi najis apabila terkena najis. Walaupun warna, rasa, dan baunya tidak berubah. Air banyak atau katsir yaitu air yang banyaknya 2 kulah atau lebih. Air banyak tidak menjadi mutanajis walau terkena najis, kecuali berubah warna, rasa, dan baunya. Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Iladul asyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Wajib mandi ada 6 hal atau ada 6 perkara yang diwajibkan untuk mandi wajib. Pertama, memasukkan asyafah dalam farji. Atau berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, keluar mani. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, melahirkan. Dan yang keenam, maut atau mati. Fardu mandi wajib. Artinya di sini sebelum melaksanakan mandi wajib, fardunya, rukunnya
Ada dua. Faslun furudul ghusli ithnani, an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Fardu mandi ada dua, atau rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama yaitu niat. Kedua, meratakan seluruh badan dengan air. Syarat wudu. Faslun. Syurutul wudu'i asyaratun. Al-islamu wat-tamyizu wan-naqa'u 'anil haidhi wan-nifasi wa 'amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'a wal 'ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'ut tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadathi. Syarat wudu ada 10. Yang pertama Islam, kedua tamyiz. Tamyiz di sini artinya bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maksudnya sudah dewasa atau baligh. Ketiga, bersih dari haid. 4, bersih dari nifas. 5, bebas dari sesuatu yang bisa mencegah tersampainya air ke kulit. 6, tidak ada sesuatu yang bisa merubah air pada anggota wudu. 7, mengetahui fardu-fardunya wudu. 8, tidak boleh menganggap atau beriktikad satu fardu di antara fardu-fardunya wudu sebagai perbuatan sunnah. 9, memasuki waktu sholat atau bagi daimul hadas. 10, bersegera bagi yang selalu berhadas atau daimul hadas. Batalnya wudu ada 4. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilain. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Rihun aw ghairuhu illal mani'. At-tsani zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma qa'id mumakkinin maq'adahu minal ard. At-tsalitsu at-tiqa'u bi syaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Ar-rabi'u masu qubulil adami aw halaqati duburihi bi batranir rahati aw butunil asabi'i. Batalnya wudu ada 4 macam. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa angin atau lainnya kecuali keluar mani. 2, hilang akal sebab tidur atau lainnya kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetapkan pantatnya pada bumi atau pada alas. 3, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa tanpa adanya penghalang. Di sini
laki-laki dan perempuannya itu bukan muhrim, artinya bukan keluarga. Misalnya antara keluarganya paman dan keluarganya bibi, itu tidak batal karena masih keluarga. Kemudian yang keempat, memegang atau menyentuh kubul anak Adam atau manusia atau area duburnya dengan telapak tangan atau telapak jari-jari tangan. Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wudu. Faslun. Maning taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa massul mushaf wa hamluhu wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul Qur'an wa yahrumu bil haidi 'asharatu asya'a. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjid wa qira'atul Qur'an was-shaum wat-talaq wal mururu fil masjid in khafas talwithahu wal istimta'u bima baina sirrati war rukbati. Empat hal haram bagi yang batal wudu, itu tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. 6 hal yang haram bagi orang yang junub, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh berdiam di dalam masjid, dan tidak boleh membaca Al-Quran. 10 hal yang haram bagi orang yang haid. 1. Dilarang sholat, kemudian dilarang tawaf, dilarang memegang Al-Quran, dilarang membawa Al-Quran, dilarang berdiam di dalam masjid, dilarang membaca Al-Quran, dilarang berpuasa, dilarang talak atau cerai. Artinya tidak boleh diceraikan ketika sedang haid. Kemudian 9, dilarang berjalan di dalam masjid. Ke-10, dilarang bersenang-senang atau jima atau lainnya antara pusar dan lutut. Sebab tayamum. Faslun. Asbabut tayamumi thalathatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Ghairul muhtarami sittatun. Tarikus salah wazanil muhtanu wal murtaddu wal kafirul harbi wal kalbul aquru wal khinziru. Sebab-sebab tayamum. 1. Tidak ada air. 2. Sakit. 3. Ada air tetapi air tersebut diperlukan untuk keperluan minum manusia atau hewan yang dimuliakan, kecuali orang yang meninggalkan sholat, orang yang zina muhsan, orang murtad, orang kafir harbi. Artinya kafir harbi yaitu orang kafir yang memerangi Islam. Kemudian anjing galak dan babi.
Syarat tayamum. Faslun, syurutut tayamumi asyaratun. Ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahbuhu wa ayyaqsidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini wa ayyuzilan najasata awalan wa ayyajtahida fil qiblati qablahu wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin. Syarat tayamum ada 10. Harus dengan debu. Debu harus suci. Debu bukan musta'mal atau debu tidak pernah dipakai. Debu tidak bercampur dengan tepung dan seumpamanya. Harus menyengaja menggunakan debu tersebut. Harus mengusap wajahnya dan tangannya dengan 2 kali tepukan. Harus menghilangkan najis pada sebelumnya. Bersungguh-sungguh menghadap kiblat. Harus tayamum setelah masuk waktu sholat. Harus tayamum di setiap melakukan sholat fardu. Fardu tayamum atau rukun tayamum. Faslun, furudut tayamumi khamsatun. Al-awwalu naqlu turabi, al-thani an-niyatu, al-thalithu masqul wajhi, al-rabi'u masqul yadaini ilal mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Fardu tayamum ada 5. 1. Memindahkan debu. 2. Niat. 3. Mengusap wajah. 4. Mengusap kedua tangan sampai kedua siku. 5. Tertib di antara 2 usapan atau mengusap muka kemudian tangan. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Faslun, mubtilatut tayamumi thalathatun ma abtalal wudu'a warriddatu wa tawahhumul ma'i iyat ing tayammama li faqadihi. Batalnya tayamum ada 4 atau 4 hal yang menyebabkan tayamum batal. 1. Semua hal yang bisa membatalkan wudu. 2. Riddah atau keluar dari Islam atau murtad. 3. Beranggapan ada air jika bertayamum karena sebab tidak adanya air. 4. Syak atau ragu-ragu. Najis yang menjadi suci. Faslun, alladhi yadhuru minan najasati thalathatin. Al-khamru idza takhallalat binafsiha, wajidul maytati idza dubikha, wa ma sara hayawanan. Najis yang bisa suci. 1. Khamr ketika telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. 2. Keluar bangkai ketika telah disamak. 3. Hewan sembelihan. Jenis-jenis najis. An-najasatu thalathatun, mughalladhah wa mukhaffafah wa mutawassithah. Al-mughalladhatu najasatul qalbi wal khinziri wa far'i ahadihima, wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini, wal mutawassithatu sairun najasati. Najis ada 3 macam. 1. Najis mughalladhah, artinya najis besar. Itu najisnya anjing dan babi dan keturunan dari satu-satu binatang tersebut. 2. Najis mukhaffafah, artinya najis ringan. Itu air kencing anak kecil yang belum pernah makan selain air susu dan belum genap berusia 2 tahun.
3 najis mutawasitoh, artinya najis pertengahan, yaitu seluruh bentuk-bentuk najis lainnya termasuk kategori mutawasitoh. Cara mensucikan najis. Mughaladah, najis besar, itu membasuh yang terkena najis sebanyak 7 kali. Setelah membuang najisnya dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Mukhaffafah, najis ringan, yaitu dengan cara menyipratkan atau mengalirkan air ke najis tersebut serta membersihkan dan membuang najis tersebut. 3 mutawasitoh, najis sedang, itu ada 2 jenis, najis ain, najis yang jelas bentuknya, baunya dan rasanya. Cara mensucikannya dengan membuang warna, bau dan rasa najis tersebut. Kemudian najis hukum, najis yang tidak memiliki warna, bau dan rasa. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air ke najis tersebut. Waktu haid, waktu suci antara 2 haid, waktu nifas. Faslun, aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibu sittun aw sab'atun wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman wala hadda li aktsarihi. Aqallu nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yauman wa aktsaruhu 60 yauman. Waktu haid paling sebentar itu sehari semalam. Paling banyaknya atau ghalibnya selama 6 atau 7 hari. Dan paling lama yaitu 15 hari 15 malam. Waktu haid, kita ulangi, paling sebentar yaitu sehari semalam. Ghalibnya atau umumnya yaitu 6 atau 7 hari. Dan paling lama yaitu 15 hari 15 malam. Waktu suci antara 2 haid paling sebentar 15 hari. Ghalibnya atau pada umumnya selama 23 atau 24 hari. Paling lama tidak ada batasan. Waktu nifas di sini artinya itu setelah melahirkan. Paling sebentar sekali meludah. Ghalibnya umumnya selama 40 hari dan paling lama yaitu 60 hari. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini tentang kitab Safinatun Najah bab bersuci atau taharah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.